Kalau sesak karena jantung saat kita tarik nafas agak berat aja, dada agak sakit. Tapi kalau sesaknya itu di paru-paru, biasanya sesaknya itu seperti orang pilek. Anda pasti pernah mengalami pilek, jadi Anda tahu orang pilek itu seperti apa sesaknya. Tapi itu karena pileknya itu di pas pintu paru-paru, maka tarik nafasnya pasti gitu. Hanya mata obatnya yang bisa bikin hati mata harapan yang sakit asam lambung. Tak usah ragu, minum mado. Wabarakatuh, salam sehat bersama SJ. Kita bahas kali ini sendawa orang yang tiap hari sendawa terus, kembung terus, dan sesek terus. Kenapa sih kita bisa sendawa-sendawa terus? Sering disebut itu reflux. Reflux itu bahasa dari bahasa-bahasa yang di luar negeri itu biasanya di YouTube itu, karena ini di luar negeri juga itu semua orang ini masih bingung nyari obat asam lambung. Kalau di sana vonisnya rata-rata, kalau di luar negeri Anda silahkan bisa simak di video-video itu yang dari luar negeri itu biasanya berjudul, yang paling banyak itu judulnya anxiety, reflux reflux atau reflux itu banyak tulisannya reflux, saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi reflux atau reflux itu nggak tahu, tapi yang paling utama di situ biasanya yang berjudul itu hiatal hernia, gut depression. Ini yang di luar negeri. Makanya kalau umpama obat kami sudah nyebar ke seluruh Indonesia, banyak yang sudah terbantu di Indonesia ini sudah sembuh, insya Allah kita juga akan nembus ke luar negeri. Nah, sombong banget kita. Maaf, kita orangnya begini ya Pak SJ ya. Memang sebenarnya Pak SJ orangnya nggak terlalu serius, banyak bercanda. Jadi kalau umpama Anda ingin tahu masalah orang-orang yang divonis jenis asam lambung, gut anxiety atau mah kronis itu, kalau di luar negeri seperti yang bahasa-bahasa Inggris itu rata-rata pakainya bahasa seperti gut, terus depression, anxiety. Ini yang sering disebut atau hiatal hernia. Ini sebenarnya sama masalahnya, jenis-jenis yang Anda divonis asam lambung atau gut itu tadi. Tapi karena kita itu semua orang ini yang punya sakit-sakit seperti ini, jenis seperti ini memang tidak dikenali oleh pengobatan-pengobatan, kecuali pengobatan itu pernah sakit dan sembuh, itu baru tahu obatnya. Tapi kalau sakit dan nggak pernah sembuh, dia nggak akan tahu obatnya. Itu seperti itu. Jadi orang yang sering sendawa itu kenapa? Saat produksi gas itu besar, numpuk di dalam lambung dan usus. Kenapa kok kami sering bilang numpuk di dalam lambung dan usus? Karena lambung dan usus itu adalah organ-organ berongga, tempat jalannya antara sari makanan dan udara atau gas. Nah, saat produksi gas Anda banyak, maka akan menumpuk di dalam usus dan lambung, akhirnya menjadikan Anda kembung. Saat mendorong ke paru-paru bisa menjadi sesak, saat mendorong ke jantung juga akan menimbulkan sesak. Tapi sesak karena paru-paru dan sesak karena yang divonis asam lambung atau sesak karena jantung ini berbeda. Kalau sesak karena jantung saat kita tarik nafas agak berat aja, dada agak sakit. Tapi kalau sesaknya itu di paru-paru, biasanya sesaknya itu seperti orang pilek. Anda pasti pernah mengalami pilek, jadi Anda tahu orang pilek itu seperti apa sesaknya. Tapi itu karena pileknya itu di pas pintu paru-paru, maka tarik nafasnya pasti gitu. Itu sudah pasti. Dan bunyi itu karena saking narik nafasnya terlalu kuat, makanya bunyi itu. Karena kalau Anda sendiri seandainya Anda sedang pilek, coba
Anda tarik nafas kencang pasti bunyi juga. Dan itu bukan penyebab dari bulu-bulu kucing atau bulu binatang, tidak membuat sakit semua. Itu baru perkiraan dan baru penelitian dan belum bisa dibuktikan secara nyata. Nah, untuk yang sesak karena banyaknya gas yang menumpuk di dalam lambung dan usus tadi, itu kalau sudah mendorong ke pembuluh darah jantung, maka kita agak sesak atau nafasnya pendek-pendek atau ngos-ngosan, dan akan sering terjadi sendawa. Karena apa? Kita memang itu harus sendawa, dan Allah menciptakan manusia itu kita dikasih mulut dan dubur itu untuk selain untuk makan sama untuk BAB, itu untuk jalan membuang gas. Karena kalau gas terlalu banyak di lambung dan tidak bisa keluar, pasti perut kita bisa meledak. Seperti sepiteng. Sepiteng kenapa dikasih lubang angin? Itu karena kotoran manusia itu atau kotoran binatang itu mengandung gas yang sangat tinggi. Dan mungkin Anda pernah pemadam sedot WC yang pas buka mau sedot WC itu, kalau nggak salah itu di daerah Jatinegara, itu sempat meledak dan meninggal yang tukang sedot WC-nya, karena saat melihat itu pakai korek itu meledak karena gasnya itu tinggi sekali dari kotoran kita. Makanya kenapa penyebabnya kotoran kita juga kita harus ketahui. Kotoran kita itu yang menempel di dinding usus dan lambung itu yang menyebabkan gas. Kalau Anda pengen sembuh dari sendawa, dari kembung, bersihkan kotoran-kotoran yang menempel di dinding lambung dan usus itu supaya tidak menyebabkan penumpukan gas dalam lambung dan usus. Akhirnya Anda tidak kembung, tidak mudah sendawa. Tapi saat Anda sudah mulai kembung, tapi sulit sendawa dan sulit buang angin, maka Anda akan kembung terus dan timbul rasa sesak. Akhirnya terjadi perenggangan pembuluh darah, gas-gas itu masuk ke dalam pembuluh darah dan akhirnya mengganggu sistem organ tubuh Anda yang kemasukan gas-gas tadi. Saat pembuluh darah mengarah ke empedu Anda akan bermasalah. Saat pembuluh darah kemasukan gas itu masuk ke dalam hati, organ hati Anda yang bermasalah. Saat masuk ke otak, maka keseimbangan Anda akan bermasalah. Nah, makanya kalau orang yang mudah sesak itu cukup bersihkan penyebab gasnya. Penyebab gasnya itu adalah kotoran-kotoran yang menempel di dinding lambung dan usus. Itu penyebab gas utama. Bukan stres, bukan makanan, bukan pola hidup. Pola hidup, stres, pola makan tidak menyebabkan gas. Ini sudah kami beritahu, kami ulang-ulang dari awal. Nah, cukup ya, sampai di sini dulu. Bagi orang yang masih sering sendawa, masih sering kembung, tapi sulit sendawa, masih sering kembung tapi sulit buang angin dan sulit sendawa, Anda bersabar. Cari obatnya yang tepat, insya Allah Anda sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SG.